Hai sahabat Aspeksindo, apa kabarnya? Perlu sahabat tahu ya, Indonesia termasuk beruntung. Karena kondisi geografisnya, Indonesia yang begitu luas, terdiri dari puluhan ribu pulau sehingga penyebaran virus corona tidak terlangsung begitu masif dan cepat dibanding dengan negara-negara kontinental yang lainnya. Pembatasan pergerakan orang dan terapi pemulihan ekonomi mestinya dapat dikendalikan dengan apa? Protokol kesehatan yang ketat dan sinergisitas seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah. Dalam situasi ini, ada kabar gembira bahwa rancangan RUU Daerah Kepulauan masuk dalam Prolegnas Nasional Prioritas 2020-2021. Presiden Jokowi melalui suratnya kepada Ketua DPR tertanggal 20 Mei 2020 menanggapi surat Ketua DPR Maret 2020 tentang penyampaian RUU Daerah Kepulauan, memerintahkan Menteri Dalam Negeri, memerintahkan Menteri Keuangan, memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, memerintahkan Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Hukum dan HAM terkait undang-undang tersebut. Tahun sidang sebelumnya, RUU DK sebenarnya sudah masuk dalam prolegnas prioritas dan bahkan sudah terbentuk pansus di DPR. Namun tidak berlanjut karena masa bakti anggota DPR 2014-2019 berakhir tahun lalu. Nah, kembalinya RUU ini masuk dalam prioritas prolegnas menunjukkan kesepahaman pemerintahan dan DPR ya untuk segera merampungkan pembuatan dasar hukum yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah kabupaten kota yang berciri kepulauan tentunya. Nah, payung hukum untuk pengaturan khusus wilayah kepulauan ini sesungguhnya sudah diusulkan sejak lama dan sudah menjadi inisiatif beberapa gubernur ya yang masuk dalam deklarasi Ambon 2025. Naskah akademik dan draft RUU serupa pernah dibuat dan diusulkan tahun 2012, namun mentah dan tidak berlanjut. Adapun ketimpangannya, hasil-hasil penelitian sejak lama telah mengkonfirmasi awetnya kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Indonesia bagian barat dan timur, ketimpangan itu sangat nyata. Ini ditunjukkan oleh perbedaan signifikan pencapaian indeks pembangunan manusia dan beberapa indikator lainnya. Semua faktor ini membuat pemerintah kabupaten kota mewakili wilayah puluhan hingga ratusan pulau kurang berdaya dalam mengoptimalkan potensi daerahnya. Sementara formula transfer daerah pusat ke daerah dalam APBD untuk tujuan pemerintahan dan keadilan masih mengandung dua kelemahan mendasar. Pertama, dana transfer daerah lebih mengutamakan jumlah penduduk dan luas daratan dibanding luas wilayah perairan dan masalah keterbelakangan serta keterisolasian. Meskipun demikian, sudah banyak perbaikan sejak 2018. Luas wilayah laut ya menjadi salah satu komponen dasar perhitungan. Tetapi belum memperhitungkan pembangunan berbasis potensi sumber daya kelautan dan mengatasi ketertinggalan infrastruktur yang kronis di wilayah kepulauan. Yang kedua, kekosongan hukum pengaturan ruang dan wewenang, terutama untuk pengelolaan laut di wilayah kepulauan yang belum dibarengi dengan kebijakan diskresi dan afirmasi sebagai bentuk pengakuan desentralisasi asimetris. Sahabat Aspeksindo, dari profil anggaran pendapatan dan belanjaan daerah itu sendiri ya atau APBD kabupaten maupun kota, berciri kepulauan menunjukkan kemampuan yang rendah dalam menghimpun dana dari kegiatan mandiri daerah. Rata-rata kemampuan daerah dalam menggalang pendapatan asli daerah atau PAD di kabupaten kota ya, hanya di bawah 10%. Sebagian besar dana untuk belanja rutin dan sebagian juga untuk pembangunan berasalkan dari dana perimbangan, DAU, DBH, dan DAK. Besarnya defisit celah fiskal dalam APBD ini selain menciptakan ketergantungan ya yang tinggi pada pusat secara permanen juga cenderung mematikan inisiatif untuk melakukan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah kepulauan.
Bila kondisi ini terus dibiarkan, kesenjangan pembangunan dan keterbelakangan akses layanan, terutama akses layanan dasar, akan semakin sukar dikejar. Janji Presiden dalam Nawacita, baik Nawacita 1 maupun Nawacita 2, yang mengusung tekad membangun Indonesia dari pinggiran, masih ditunggu realisasinya. Nah, bagaimana dengan urgensi undang-undang? Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat dan terdaftar di United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names sebanyak kurang lebih 16.000 pulau. Panjang garis pantai kita kurang lebih 99.000 km persegi. Dan luas laut kita 5,8 juta km persegi. Dengan 2,7 km persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Namun, kenyataannya hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, bukan sebagai produk olahan bernilai tambah tinggi. Tiongkok yang tidak berkelimpahan bahan baku tersebut justru menjadi bagian pengimpor dari kita. Justru dapat memproduksi lebih dari 17 industri turunan, baik yang dari rumput laut maupun sumber daya kelautan yang lain. Ketidakoptimalnya pengelolaan potensi laut itu disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, khususnya infrastruktur ketersediaan listrik untuk pengelolaan, kemudian rendahnya konektivitas moda logistik pelayaran antar pulau, kemudian wewenang dan urusan pemerintah daerah itu sendiri yang amat sangat terbatas pengelolaannya. Produksi pun akhirnya terbatas pada bahan mentah dan minimnya dukungan pendanaan. Data dan fakta empirik berupa keterbelakangan dan ketertinggalan tersebut membutuhkan payung hukum yang kuat. Bukan hanya perubahan kebijakan yang bersifat temporer saja. Tentu tidak perlu menciptakan rezim pemerintahan khusus di luar ketentuan yang sudah diatur, terutama dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Melainkan cukup dengan mengakomodir 3 kebutuhan penting, yaitu pengakuan atas ruang, pemberian wewenang yang lebih di bidang pengelolaan perairan dan laut, dan dukungan pendanaan untuk membangun sektor prioritas tersebut. Dalam kaitan ini, inisiasi yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk menyusun RUU Daerah Kepulauan patut segera direspons. Ditinjau dari sisi filosofis, historis, sosial, ekonomi, dan empirik, urgensi undang-undang tersebut merupakan keniscayaan. Sebagaimana amanat pasal 18A ayat 1 dan 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun perhatian pusat atas daerah kepulauan dengan karakteristik terluar, terisolir, dan tertinggal terus meningkat, namun hal itu tidak cukup untuk memastikan keberlangsungan pemerintah, membangun, dan memajukan, disertai memberikan jaminan hukum atas undang-undang tersebut. Untuk itu, kita harus bersama-sama berjuang dalam merealisasikan dan mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aspek Sindo, satu laut, sejuta mata.